Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, mata pelajaran IPS. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi dalam bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Yang pertama dalam bidang agraris ada pertanian. Bentuk-bentuk pertanian di Indonesia meliputi sawah, tegalan, dan pekarangan. Hasil panen berupa padi, ubi, sagu, jagung, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil atau besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama, perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang selanjutnya yaitu perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Kegiatan ekonomi yang keempat yaitu pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam yaitu misalnya emas, perak,
tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia. Kegiatan ekonomi yang kelima yaitu kehutanan. Hutan yang dapat dimanfaatkan untuk diambil hasilnya adalah hutan produksi. Hasil hutan berupa kayu dan non-kayu. Hasil hutan berupa kayu yaitu jati, pinus, cendana, meranti, ulin, dan lain-lain. Sedangkan hasil hutan berupa non-kayu yaitu rotan, getah, obat-obatan, dan madu. Kegiatan ekonomi yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan berhubungan dengan jual beli barang yang bertujuan memenuhi kebutuhan. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan melalui pasar, toko, warung, kios, maupun secara online. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Kegiatan ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, kemudian industri sedang dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, mebel, serta elektronik. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu jasa. Bidang jasa berkaitan dengan kegiatan menciptakan sesuatu yang tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia. Beberapa jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa yaitu yang pertama, pariwisata. Kegiatan ekonomi di bidang pariwisata antara lain penginapan, biro wisata, pemandu wisata, persewaan peralatan, dan jasa akomodasi lainnya. Yang kedua, dalam bidang komunikasi dan transportasi. Kegiatan ekonomi di bidang komunikasi antara lain pertelevisian, telkom sebagai penyedia data internet, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di bidang transportasi antara lain sopir, tukang becak, tukang ojek, pilot, masinis, nahkoda, dan lain-lain. Ketiga, perbankan dan keuangan, antara lain teller, akuntan publik, dan lain-lain. Selanjutnya, kesehatan dan pendidikan, antara lain yang bekerja dalam bidang jasa yaitu dokter, bidan, perawat, guru, dosen, dan lain-lain. Dalam bidang hukum, yaitu yang bekerja dalam bidang jasa antara lain pengacara, hakim, dan lain-lain. Usaha lain di bidang jasa yaitu laundry, tukang cukur, penjahit, konsultan, salon, bengkel, montir, tukang bangunan, kontraktor, dan lain-lain. Setelah kalian menyimak beberapa slide dalam video, sekarang tugas kalian yaitu kerjakan tugas pada buku paket Jelajah IPS halaman 57-59. Yang dikerjakan hanya poin A dan poin C. Poin A nomor 1-15, poin C nomor 1-5. Ingat, yang B tidak usah dikerjakan. Tulis jawabannya saja pada buku tulis kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan, jangan lupa kalian foto dan kalian kirim
ke WA pribadi wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih.